Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mursyidul Amin ila Mau'izatil Mu'minin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan fayumayyizu biqaulihi yu'addi 'anil qada. Jadi ketika kita sholat, maka kita harus membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lain, sesuai dengan sholatnya sholat apa dan dikerjakannya di waktu apa. Kalau kita sholat zuhur, maka katakan sholat zuhur. Kalau kita sholat asar, maka katakan sholat asar. Jadi kalau seandainya kita niat sholat zuhur, kita sholat zuhur tapi niatnya niat sholat asar, maka tidak sah sholatnya. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Padahal sholat zuhur sah nggak Bapak Ibu? Tidak sah. Ya, karena niatnya beda. Kecuali antara niat dan lisan beda. Niatnya sholat zuhur betul niatnya, tapi pengucapannya yang salah. Itu tidak jadi masalah. Sholat zuhur, dia niatkan sholat zuhur, tapi usolinya usoli fardhu asri. Kira-kira sah atau tidak? Sah. Karena yang dilihat adalah niat yang ada di dalam hati, bukan ucapannya. Ya. Begitu pula ketika kita ingin menjalankan sholat qadha. Jadi dari segi waktu ada dua, ada sholat di dalam waktu namanya sholat ada, dan ada sholat di luar waktu namanya sholat qadha. Oh Ustaz, sholat qadha dosa enggak? Dosa kalau tanpa udzur. Kita sholat di luar waktunya dosa kalau tanpa udzur. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celakalah bagi orang yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Yang sholatnya di luar waktu, dan itu dilakukan dalam keadaan sengaja. Diundur karena kerjaan, diundur karena berbuat kegiatan sampai keluar waktu, maka fawailul lil musallin. Adapun orang yang sholat di akhir waktu tidak jadi masalah, karena Nabi membagi sholat menjadi 3 waktu: sholat di awal waktu, sholat di tengah waktu, dan sholat di akhir waktu. Sholat di awal waktu fihi ridwanullah, di sana ada keridhaan Allah. Sholat di pertengahan waktu fihi rahmatullah, di sana ada rahmat Allah. Dan sholat di akhir waktu fihi afullah, di sana ada ampunan Allah. Jadi sholat zuhur 2:30 boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, tidak jadi masalah. Ini namanya sholat zuhur di akhir waktu. Sholat maghrib 10 menit lagi mau isya, boleh nggak? Boleh. Ya, ini tidak dosa dan tidak termasuk ayat fawailul lil musallin. Karena yang dimaksud ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun itu adalah orang yang sholat di luar waktu sholat. Inilah yang disebut dengan sholat qadha. Jadi sholat qadha pada dasarnya tidak boleh, haram jikalau dilakukan dalam keadaan sengaja. Tapi kalau dilakukan tidak dalam keadaan sengaja, ketiduran atau apalagi contohnya pingsan, lupa. Ini lupa sholat, kira-kira dosa nggak Bapak Ibu? Kata para ulama dilihat dulu lupanya sebabnya apa. Kalau sebab lupanya itu sebab duniawi, maka dosa. Karena kerja, karena sibuk, maka dosa sampai meninggalkan sholat walaupun karena lupa. Tapi kalau lupanya itu karena hal-hal akhirat, itu tidak menjadi dosa. Misalkan Bapak Ibu saking khusyuknya baca Quran, Masya Allah, Bapak Ibu baca Quran nggak mau berhenti, nikmat betul baca Quran sampai kelewat waktu sholat.
maka tidak jadi masalah. Artinya tidak berdosa. Bapak Ibu sibuk apa? Zikir. La ilaha illallah. Saking nikmatnya sampai-sampai terlewat waktu sholat. Nah, maka tidak jadi masalah. Ya, tidak dosa. Jadi lupa melaksanakan sholat sampai keluar waktu, dilihat dulu sebabnya. Kalau sebabnya sebab duniawi, maka haram, dosa. Tapi kalau seandainya sebabnya adalah sebab ukhrawi, sebab akhirat, maka tidak haram. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita melaksanakan sholat adaan di dalam waktu, maka adaan lillahi. Tapi kalau seandainya kita melaksanakan sholat di luar waktu, maka qadaan lillahi ta'ala. Tapi adaan dan qadaan ini tidak wajib ya. Misalkan Bapak sholat di tepat waktu atau sholat pada waktunya, maka tidak wajib mengatakan adaan lillahi ta'ala. Cukup usolli fardhu zuhri, lillahi ta'ala. Cukup. Ya, nggak usah arba rokaatin, jumlah rokaatnya nggak usah sebutin, sah. Adaan tidak disebutkan, sah. Ya, kalau makmum tapi wajib disebutkan makmuman. Kalau imam tidak mesti menyebutkan imaman, kecuali pada sholat Jumat. Ini Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita jadi makmum, kita wajib niat makmum. Tapi imam tidak wajib niat imam. Misalkan Bapak lagi sholat Allahu Akbar, di belakang ada yang nyolek, jadi imam. Ini kebiasaan kita gitu ya. Kalau mau jadi makmum, nyolek yang di depan. Itu bagaimana Ustaz nyoleknya, sunnah atau tidak? Nah, menyoleknya itu dianjurkan Pak, cuma jangan kencang. Kadang ada orang yang ekstrim banget Pak, tepak lu kaget, jelma kenalan sih ya. Jadi cukup colek biasa saja, hanya sekedar mengisyaratkan bahwasanya akan ada orang yang jadi makmum, selesai ya. Nah, ketika orang yang dijadikan imam dia tidak niat imam, maka sholat jamaahnya tetap sah. Karena imam tidak wajib niat imam, hanya sunnah saja. Sementara makmum wajib niat menjadi makmum. Ya. Jadi yang wajib itu usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri Allahu akbar. Niat yang wajib hanya 3. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi. Yang wajib diniatkan hanya 3. Kelakuannya atau perbuatannya yaitu sholat, status sholatnya yaitu fardhu, kemudian sholat yang dilaksanakannya duhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Nah, jadi selain yang 3 ini, selain yang usolli fardhu dhuhri dan lain sebagainya, itu tidak wajib. Rakaataininya, adaannya, mustaqbilal qiblatinya itu tidak wajib. Ya. Uaddi 'anil qadha wa bi qawli ad-dhuhr 'anil 'asr wa bil fardhi 'anil nafli. Jadi ketika sholat fardu wajib disebut fardhon lillahi ta'ala. Ini untuk membedakan dengan sholat sunnah. Adapun sholat sunnah tidak wajib diniatkan sunnahnya. Sholat duha misalkan, cukup diniatkan usolli duha Allahu akbar. Cuma 2 kalau sholat sunnah ya Bapak Ibu. Usolli duha, usolli witir, usolli hajat, usolli. Kalau sholat sunnah maka cukup 2. Status kesunahannya tidak usah disebutkan. Kenapa? Karena kalau tidak disebutkan fardhu berarti sunnah. Usolli duha Allahu akbar, usolli apalagi tahajud Allah. Bahkan tahajud itu cukup usolli. Ya, sholat sunnah mutlak itu cukup usolli saja, usolli Allah. Ya, sampai sini paham ya Bapak Ibu? Kalau sholat fardu wajibnya berapa? 3. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri dan lain sebagainya.
Kalau sholat sunnah wajibnya berapa? 1. 2. Usolli duha, usolli witir, usolli yang lain. Lanjut. Wa yajtahidus tidamatu dzalika ila akhirin takbir. Dan dia berusaha untuk menghadirkan niat tersebut sampai akhir takbir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berniat sholat, maka niat sholat adanya saat takbir. Allahu Akbar. Jadi di antara au dan di antara bar itu adalah tempat niat. Lisan mengucapkan takbir, tangan mengangkat, dan hati niat sholat. Allah, disitulah hati kita berbicara. Saya niat sholat duhur 4 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Jadi lisan mengucap takbir, tangan mengangkat, hati berniat sholat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Adapun kita melafazkan niat sebelum takbir, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, dianjurkan bagi orang yang niatnya kurang mantap. Jadi kata Imam Syafi'i, fungsi daripada melafazkan niat adalah untuk memfokuskan hati. Karena kan hati orang beda-beda ya Bapak Ibu. Ada orang yang hatinya itu sudah mantap walaupun tidak mengucapkan usolli, maka tidak perlu melafazkan niat. Begitu berdiri di shaf langsung takbir, Allah Akbar. Nggak usah usolli. Ini yang niatnya sudah mantap tanpa usolli. Tapi kalau seandainya orang yang niatnya atau hatinya masih kemana-mana, masih mikirin, kalau ibu-ibu mikirin seragam, bapak-bapak mikirin kopi, hatinya masih kemana-mana, maka kata Imam Syafi'i, fokuskan dengan lafaz sholat. Ya, usolli, saya niat sholat, fardhu dhuhri, zuhur fardu, mustaqbilal arba'a rakaatin, 4 rakaat, menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Jadi ketika hati sudah fokus baru takbir, Allahu Akbar. Nah jadi seperti itu ya. Jadi fungsi melafazkan niat adalah untuk memantapkan hati. Maka kalau hati sudah mantap tanpa usolli, maka nggak usah pakai usolli. Tapi kalau seandainya hati belum mantap tanpa usolli, maka dianjurkan pakai usolli. Cuman ingat, ketika kita membaca usolli, jangan sampai usollinya itu mengganggu orang di sebelah kita. Maka usollinya nggak usah kencang-kencang, usollinya pelan aja, sekadar terdengar oleh telinga kita saja ya. Usolli fardhu dhuhri, jangan usolli. Ada gitu, usolli. Nah ini namanya was-was ya. Makanya kata Imam Ghazali dianjurkan membaca surat An-Nas sebelum sholat. Tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri, 2 jari di bawah dada. Ini dada kita, 2 jari di bawahnya sebelah kiri, ini ada hati. Maka kita letakkan tangan kanan kita sejajar dengan hati kita, kemudian baca surat An-Nas. Kata Imam Ghazali, itu bisa melindungi hati kita daripada was-was, daripada bisikan setan. Ya. Nah, jadi kalau seandainya hatinya masih was-was, maka fokuskan dulu dengan surat An-Nas, dengan melafazkan lafaz sholat, usolli dan lain sebagainya. Cuma ini tadi, usollinya jangan sampai mengganggu orang di sebelahnya. Ya. Kemudian wa yuhadi bi kaffaihi mankibaihi wa bi ibhamihi syahmata udunaihi wa bi ru'usi asabi'ihi ru'usa udunaihi falidzalika jam'un bainal akhbaril waridah. Jadi Bapak Ibu, kata Imam Ghazali, kalau seandainya kita ingin lihat hadis satu persatu tentang mengangkat tangan,
Jadi Rasul itu mengangkat tangan terkadang sampai dada, terkadang sampai pundak, terkadang sampai telinga. Ya, ini kalau kita cari hadisnya, banyak hadisnya. Ada takbirnya sampai dada, Allah. ada yang sampai pundak, Allah. ada yang sampai telinga. Allah. Nah, maka kata Imam Syafi'i, kemudian dalil-dalil ini itu dikumpulkan dan dicari titik tengahnya. Ini metodologi usul fikih mutakallim, al-jam'u bainal adillah, mengintegrasikan beberapa dalil yang ada sehingga tidak terlihat kontradiksi. Paham Bapak Ibu? Jadi mengumpulkan beberapa dalil, ya, kemudian dicari titik temunya, semua digabungkan. Maka hasilnya kata Imam Ghazali adalah bahwa cara mengangkat tangan adalah seperti ini. Pertama, ujung jempol kita itu sejajar dengan bawah telinga kita, syahmatai udunai. Kemudian ujung jari-jari tangan kita yang 4, berarti jari apa? Telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, itu sejajar dengan telinga bagian atas kita seperti ini. Ya, tuh. Jadi jari jempolnya sejajar dengan telinga bagian bawah, 4 jari sisanya sejajar dengan telinga bagian atas, dan agak sedikit menghadap kiblat. Jangan begini, tapi agak sedikit begini. Sedikit dibengkokkan, diarahkan ke arah kiblat. Contohnya seperti ini, Pak. Allah. Ya. Nah, jadi ini agak menghadap kiblat. Jangan terlalu lurus, jangan terlalu bengkok juga. Allah. Jangan. Lurus. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Bukan juga seperti ini, menghadap telinga seperti menutup telinga. Allah. Bukan seperti ini juga ya. Walaupun itu boleh. Walaupun seperti ini boleh Bapak Ibu, tidak membatalkan sholat, tapi sunnahnya seperti tadi, telapak tangan dan jari-jarinya sedikit dihadapkan ke arah kiblat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Itu cara mengangkat tangan. Kemudian jikalau dibarengkan dengan takbir, maka mengangkat tangan ini, mengangkatnya berbarengan dengan kata au, kemudian selesainya berbarengan dengan kata bar. Saya contohkan. Ini. Allahu Akbar. Jadi mengangkatnya berbarengan dengan au. 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 Allah. Sampai atas terus panjang, dan barnya itu berbarengan dengan sedekapnya tangan. Allahu Akbar. Bar. Itu salah satu caranya. Cara yang kedua, mengucapkan Allahu Akbarnya ketika sudah di atas. Mengangkat tangan. Allahu Akbar. Jadi mulai dari atas. Ini. Allahu Akbar. Ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, mengucapkannya dari bawah, barnya sampai atas. Allahu Akbar. Jadi dari bawah. Allahu Akbar. Ke bawah sudah tidak melafadzkan lagi. Ya. Nah ini terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Mau pakai dari awal sampai akhir, mau pakai yang awal sampai tengah, atau tengah sampai akhir aja. Ya. Ini tergantung kita ya, karena orang itu beda-beda. Ada yang setengah panjang, ada yang setengah pendek. Itu terserah. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itulah sedikit kajian tentang sholat pada kesempatan kali ini. Saya akhiri saja, insya Allah
Pembahasan sholat berikutnya akan kita lanjutkan pada Sabtu depan.